Baik Ibu Bapak, yang pertama-tama kepada Bapak Dekan dan juga Ibu dosen pengampu, Ibu Bapak dosen di jurusan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, kemudian juga kepada para panitia, peserta, dan pembicara sebelumnya, ada Pak Anang, kemudian ada Mas Oki yang telah memberikan pengetahuan dan informasi yang sangat inspiratif dari praktik pengalaman di lapangan, juga konsep-konsep yang tadi juga telah disampaikan saya di bagian ketiga ini. Setelah ini tadi disampaikan bahwa setelah saya nanti bisa tanya jawab, artinya saya yang membungkus seperti itu ya kurang lebih. Perkenalan pribadi tadi sudah disampaikan oleh rekan moderator. Berikutnya saya coba akan memperkenalkan apa itu Red R, karena kalau Red Cross mungkin teman-teman udah sering dengar gitu ya. Nah, kemudian apa itu Red R? Red R itu awalnya adalah kepanjangan dari Registered Engineer for Response. Jadi awalnya dulu lembaganya berkembang dari Inggris ketika ada banyak sekali respon kemanusiaan ke Afrika dan ke berbagai tempat lain di dunia yang membutuhkan respon kemanusiaan, entah itu karena perang ataupun karena bencana alam. Diperlukan berbagai macam keahlian yang harus didata. Misalkan ada yang akan membangun hunian sementara, ada yang akan menyediakan toilet, ada yang akan mengelola makanan tambahan untuk bayi dan lain sebagainya. Kebanyakan orang datang dengan itikat baik, dengan berbagai macam background, tetapi kemudian justru tidak ada koordinasi satu sama lain. Nah, oleh karena itu pada awal tahun 80-an disusunlah register. Di register siapa saja sebenarnya ahli di bidang gizi, siapa saja ahli di bidang wash atau water and sanitation and hygiene yang bergerak untuk urusan air dan untuk urusan air dan juga untuk sanitasi. Berikutnya juga untuk yang lainnya. Ide ini kemudian berkembang tidak hanya di Inggris, tapi juga berkembang lagi di berbagai tempat lain, termasuk di Indonesia, utamanya setelah gempa Jogja 2006. Kami di Red Art di Indonesia ini lokasi ada di Yogyakarta, mengelola 3 hal utama. Yang pertama adalah training, yang kedua adalah roster, yang ketiga adalah technical assistant. Dalam hal training, seperti tadi disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, di Indonesia ada banyak sekali komunitas relawan, orang-orang yang tergerak untuk memberikan bantuan. Dan juga tadi ada buku saku yang memberikan arahan, syaratnya apa. Kemudian juga ada saran di mana orang-orang yang menjadi relawan harusnya memperhatikan keselamatan diri. Nah, ini adalah sesuatu yang kami kelola, training-training kemanusiaan. Kita tahu bahwa banyak lembaga telah menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan bisnis masing-masing, core bisnisnya, misalkan pelatihan kemanusiaan untuk respon di bidang nutrisi, pelatihan kemanusiaan untuk respon di bidang penyediaan shelter atau hunian, kemudian juga pelatihan kemanusiaan untuk di bidang dukungan psikososial misalkan. Nah, kami di Red R mengelola pelatihan-pelatihan dasar itu secara kontinu. Yang kedua, kami mengelola roster ini. Jadi roster yang dimaksud adalah dari daftar tadi itu, kita ingin mengelola di Indonesia ini sebenarnya siapa yang merupakan ahli perlindungan anak. Di Indonesia ini sebenarnya kalau kita cari siapa yang menjadi orang-orang yang akan khusus untuk pemberian makanan tambahan seperti itu. Jadi semakin daftarnya ini lebih banyak keahliannya, maka semakin baik. Mengapa demikian? Karena pada saat dibutuhkan, maka kita tahu apabila pemerintah ataupun lembaga-lembaga tertentu itu belum menyediakan orang-orang tersebut, maka kita mempunyai daftarnya. Kenapa demikian? Ada beberapa minggu lalu, ini sharing pengalaman pribadi, saya iseng lihat ada film di salah satu jejaring film online tentang penyelamatan 12 anak pemain bola di Thailand. Kalau Bapak Ibu masih ingat, di akhir tahun 2018 ada anak-anak dan pelatihnya yang setelah main bola mereka refreshing ke hutan begitu ya. Begitu mereka masuk ke dalam goa jam 4 sore,
hanya berselang 1 jam ketika mereka keluar sudah tidak bisa. Kenapa? Karena ada hujan di luar goa sehingga airnya menutup pintu goa dan kemudian mereka terjebak selama beberapa hari di dalam goa. Nah, bagaimana caranya mengevakuasi? Ternyata sangat menarik sekali. Ada yang menghadirkan orang ahli geologi karena goanya mau dibor dari tempat perkiraan di mana yang aman, misalkan dicari yang ketebalannya paling tipis. Ada yang mendatangkan ahli hidrologi. Jadi ada orang yang datang supaya memompa air-airnya supaya keluar dari pintu goa, tetapi ternyata tidak bisa karena berhari-hari hujan terus. Kemudian ada berbagai ahli yang datang dan yang ternyata dijadikan sarana untuk operasi akhirnya diperlukan penyelam. Nah, penyelam akan masuk ke dalam goa untuk mencari anak-anak itu yang berlindung di salah satu tempat di sudut goa untuk kemudian dibawa lagi keluar. Masalahnya datang ketika anak-anak ini tidak bisa menyelam. Nah, oleh karena itu butuh penyelam yang sekaligus dokter, anestesi. Jadi dia menyelam, kemudian ketemu anak-anak itu, dianestesi, kemudian dibawa keluar goa. Nah, ahli-ahli yang spesifik-spesifik seperti ini kita tidak pernah tahu manakala dibutuhkan, sehingga visi lembaga kami ingin mewujudkan daftar atau register para pekerja kemanusiaan terlatih di Indonesia. Bagi yang telah kita kelola, kita berusaha tidak hanya untuk merespon secara nasional, tetapi di bawah bagian kanan layar Bapak Ibu semuanya ada gambar anggota roster kami dari Red Ar yang bekerja sama dengan dukungan dari Australia menjadi tim kemanusiaan ke Laos dan Bangladesh. Saya lanjutkan Ibu Bapak, saya kira cukup untuk perkenalan lembaga. Ini adalah yang dipesankan atau yang dituliskan dalam TOR oleh panitia kepada kami dari Red Ar. Pertama adalah semakin melihat lagi kolaborasi lintas sektoral dalam program kesehatan masyarakat, kemudian inovasi-inovasi dalam bidang kesehatan dan gizi pada masa pandemi, dan yang ketiga terkait dengan ini nih, tantangan ke depan, kira-kira bagaimana lembaga kemanusiaan bekerja sama mengatasi COVID-19 subvarian Omicron XBB. Yang pertama tadi saya kira banyak dijelaskan background konsepnya oleh Pak Anang dan contoh di lapangan oleh Mas Oki. Nanti kita coba lihat lebih dalam. Yang kedua, inovasi, saya coba akan share sesuatu dari yang kami lakukan di sekitar, utamanya di Yogyakarta. Ibu Bapak, mari kita lihat yang pertama. Ada gambar ini, Bapak Ibu bisa menerjemahkan kira-kira seperti apa. Bahwa tadi yang selama ini biasanya kalau ada bencana di Indonesia ini, kesadaran masyarakat atau itikat baiknya itu tinggi sekali. Jadi setelah ada bencana, ada yang menggalang dana, kemudian ada yang datang ke lokasi, ada yang sekedar menghubungi. Semua niatnya niat baik karena ingin membantu untuk para orang yang terdampak keluar dari situasi terdampak bencana. Tetapi bisa juga atas niat baik itu dapat kita lihat pada gambar ini. Semua orang yang ada dalam perahu ingin menggerakkan perahunya. Mereka semua ingin bergerak, entah itu merapat atau menyelamatkan diri. Tetapi ketika arah dayungnya ini sesuai dengan posisi masing-masing, kira-kira dari gambar ini bisa kita terjemahkan bahwa justru ini tidak akan bergerak atau malah mungkin terombang-ambing dan bisa jadi jatuh. Nah, ini yang sesuatu yang ingin kita hindari kaitannya dengan respon kemanusiaan di Indonesia. Sehingga ini yang bisa kita lihat Ibu Bapak, bahwa semua niatnya baik kepada penduduk terdampak, baik itu datangnya dari pemerintah, relawan, ada yang kalau sebut lembaga, LSM, ada dari Palang Merah, Bulan Sabit Merah, media, kemudian militer juga sering kita lihat datang pada saat respon bencana,
ataupun lembaga UN, PBB, termasuk lembaga donor, semuanya ingin membantu pada masyarakat terdampak. Nah, tapi perlu kita lihat bahwa apabila kita petakan, ada yang mempunyai tanggung jawab formal dan informal. Dalam arti, mari kita lihat dalam konteks di Indonesia bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa, kemudian mewujudkan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kita agak pelajaran PPKN. Mengingat kembali zaman dulu kalau upacara selalu dibaca lagi pembukaan undang-undang. Maka yang menjadi tanggung jawab utama terhadap penyelamatan atau perlindungan masyarakat adalah negara. Dan tidak terlepas dengan situasi bencana. Ataupun tadi disampaikan di pembicara sebelumnya, pernah juga tidak hanya respon situasi bencana tetapi juga konflik. Karena kita tahu pada akhir tahun 90-an, awal 2000-an ada banyak konflik disintegrasi di Indonesia ini. Juga pernah kita lihat, Ibu Bapak, kita ketahui di Timur Timur sewaktu kemerdekaan ada juga isu karena melintas batas negara, maka di sana ada isu-isu pengungsian dan lain sebagainya. Nah, tanggung jawab untuk perlindungan ini kembali kepada negara. Sementara unsur-unsur di luar negara yang tadi ada di pemetaan sebelumnya, baik itu dengan PBB, kemudian Palang Merah, ICRC, IFRC, kemudian juga dari LSM, relawan, semuanya ini mendukung aktor utama dengan rambu-rambunya gitu ya. Rambu-rambu ya salah satunya adalah netralitas, tidak berpihak, dan yang paling utama adalah kemanusiaan, menjunjung tinggi martabat para warga terdampak. Nah, kembali kepada tanggung jawab utama, maka pemerintah memiliki 3 level, 3 layer. Kita tahu ketika misalkan ada bencana, maka pemerintah ada juga yang implementasi, ada yang turun, baik itu di level daerah, provinsi. Kita juga tahu beberapa dari pemerintah pusat termasuk presiden misalkan turun ke Cianjur. Nah, ini adalah kaitannya dalam hal kaitannya implementasi. Tetapi di atas itu ada juga hal-hal terkait komando, karena kita tahu di lokasi-lokasi terdampak ada yang menjadi komandannya istilahnya, yang mereka mengaktifkan sistem koordinasi dan memobilisasi para aktor lain untuk terlibat dalam respon darurat. Sementara level yang lebih tinggi lagi adalah terkait dengan koordinasi, di mana ini mengintegrasikan berbagai macam sumber daya supaya responnya lebih efisien dan efektif. Ini tadi sudah dibahas oleh Pak Anang bahwa terlepas dari tanggung jawab negara, sejak tsunami Aceh 2005, kita tahu Bapak Ibu skala bencananya yang begitu besar, membuat situasi respon bencana di dunia itu ikut berubah. Ada banyak sekali kerangka kesepakatan yang disusun secara global, termasuk adalah mekanisme klaster tadi itu. Tujuan utamanya adalah apa? Supaya respon bencana tidak responsif hanya pada saat terjadi bencana, terus kemudian hanya fokus kepada pencarian atau evakuasi. Ada banyak hal lagi yang kemudian sistem klaster ini membuat sektor-sektor, semua sektor termasuk gizi dan bencana itu tidak terlewatkan. Nah, di dalam sistem klaster, sistem global tadi disampaikan oleh Pak Anang bahwa di Indonesia juga diadopsi. Dari yang bentuknya ada 11, kemudian di Indonesia menjadi 8. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Kemudian selain koordinasi klaster yang dilakukan oleh lembaga-lembaga global, juga ada namanya humanitarian country team. Jadi di Indonesia misalkan ada berbagai kantor PBB, ada UNICEF, ada WHO, ada WFP, dan juga ada berbagai lembaga internasional bekerja sama dengan pemerintah
dalam periode tertentu berkoordinasi secara nasional, memberikan update cuaca seperti apa dari BMKG, kemudian situasi koordinasi dari BNPB, kemudian kesiapan terkait dengan respon dari Kemensos, bertemu dengan dukungan dari lembaga non pemerintah secara global, baik itu UN ataupun internasional NGO atau LSM internasional. Nah, dalam humanitarian country team ini levelnya koordinatif di tingkat nasional karena nanti respon mereka tergantung level bencana, sehingga memang dalam level kebanyakan di Indonesia akhir-akhir ini tidak serta-merta akan langsung karena melihat bagaimana proses melihat postur dari bencananya. Selain dengan humanitarian country team ada juga AHA Center. Jadi ini di level ASEAN kita tahu bahwa kita adalah salah satu anggota dari negara-negara Asia Tenggara dan ada semboyan One ASEAN One Respond. Maka dari AHA Center ini juga memiliki mengkoordinasi apabila terjadi respon apabila diperlukan adanya respon kemanusiaan kaitannya dengan bencana. Nah, Ibu Bapak, ini adalah kalau tadi melihat situasinya global terus, maka kita melihat situasi nasional kita, bagaimana koordinasi dijalankan. Ini adalah berdasarkan dari Perka BNPB nomor 3 tahun 2016, bahwasanya di Indonesia ini level bencana dibagi. Jadi apabila ada suatu kejadian, tadi di awal Pak Anang menyatakan bahwa resikonya akan besar ketika jumlah populasinya banyak. Sehingga apabila terjadi kejadian alam, misalkan ada gunung api di tengah laut yang kemudian ada erupsi, tetapi kanan kirinya tidak ada orang yang menghuni, maka tidak termasuk bencana yang kemudian membutuhkan respon koordinasi seperti ini karena toh tidak ada orang di sekitarnya. Tetapi kalau situasinya terjadi di pemukiman padat, baik dari level nasional sampai dengan level kabupaten misalkan, maka ini tentu membutuhkan koordinasi yang lebih intensif dalam hal meletakkan postur bencana. Selama ini hanya sedikit sekali yang disebut sebagai bencana nasional, Ibu Bapak. Bahwa Aceh salah satunya dan sebelumnya terjadi zaman Orde Baru di Nusa Tenggara. Mengapa demikian? Karena ketika sebuah bencana dinyatakan sebagai level nasional, maka bantuan global akan masuk, memungkinkan karena respon yang dilakukan kapasitasnya tidak memenuhi yang ada di nasional, maka bencananya skala nasional. Dengan demikian maka respon global ini bisa masuk untuk membantu, dan hal ini tidak serta-merta membuat bencana-bencana yang ada ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bencana nasional. Oleh karena itu, maka penting sekali untuk melihat level bencana di bawahnya, baik itu di level provinsi ataupun di level kota atau kabupaten. Saya lihat beberapa peserta juga hadir dari di luar Jakarta, maka ini menjadi penting untuk kita sama-sama mengetahui, menguatkan koordinasi, karena tidak semuanya serta-merta dari pusat, tidak semuanya serta-merta dari pusat krisis dari Kemenkes, tidak serta-merta kementerian atau instruksi presiden, tetapi menguatkan koordinasi di level provinsi ataupun kabupaten kota ini menjadi sangat penting. Kita lihat di sebelah kanan, ketika level bencananya itu ditetapkan oleh gubernur di tingkat provinsi seperti Palu kemarin di bencana Sulawesi Tengah, maka dari pemerintah nasional itu berada dalam pos pendamping nasional, pos Penas. Nah, pos Penas ini mengkoordinasikan bantuan. Ada juga kemarin misalkan di Palu kita tahu ada bantuan internasional yang masuk, tetapi harus melapor dulu pos Penas yang waktu itu lokasinya ada di di Kalimantan, di Balikpapan gitu ya. Nah, jadi kemudian jadi pos Penas ini adalah mengelola
dukungan dari level internasional atau regional untuk membantu pemerintah provinsi atau yang di level bawahnya untuk melakukan respons. Sehingga sekali lagi bahwa pengetahuan seperti ini tidak terlepas juga terkait respon di bidang gizi. Untuk respon bencana ini harus dikuatkan terus-menerus, baik itu di level provinsi, pelaku-pelaku provinsi ataupun pelaku-pelaku di tingkat kabupaten ataupun kota. Nah, tadi sudah dibahas oleh Pak Anang adaptasi dari sistem klaster tadi. Kalau di Indonesia hanya ada 8 dan kaitannya dengan gizi tadi ada di klaster kesehatan, tetapi sangat erat dengan pengungsian dan perlindungan, karena tadi disampaikan dari Cianjur misalkan, yang membuat atau mengelola dapur umum itu teman-teman Tagana yang dikelola oleh Kemensos, Dinsos. Kemudian untuk memastikan gizi berarti sudah perlu untuk memastikan terkait dengan yang masak yang ada di dapur. Nah, ini maka koordinasinya menjadi perlu antara sektor antara klaster kesehatan dengan klaster pengungsian dan perlindungan. Ini tadi juga disampaikan oleh Pak Anang terkait bentuk-bentuk subklaster atau bagian di bawahnya klaster kesehatan. Nah, Ibu Bapak, koordinasi klaster tadi itu yang isinya adalah tidak hanya pemerintah. Lead atau koordinatornya pemerintah. Misalkan untuk di klaster kesehatan itu ada dari Kemenkes ataupun Dinkes. Kemudian untuk di pengungsian itu Kemensos. Tetapi yang mendukung klaster-klaster tersebut tidak hanya terbatas dari pemerintah. Ini memungkinkan kolaborasi multi pihak, baik itu dari lembaga maupun relawan untuk membantu koordinasi di klaster-klaster ini. Nah, koordinasi klaster yang dilakukan oleh non-pemerintah pada dasarnya sifatnya tambahan. Artinya, kalau misalkan dari penanggung jawab utama pelayanan atau perlindungan terhadap masyarakat dari negara ini memang sudah bisa mengatasi, maka sebenarnya ini sifatnya tambahan. Yang kedua, juga ini pendampingan teknis. Artinya ada hal-hal tertentu yang kalau pemerintah sebagai pembuat kebijakan ataupun implementasi ada yang luput, maka hal-hal teknis ini bisa diusahakan dukungan dari non-pemerintah. Selain itu juga kita tahu bahwa di non-pemerintah ini bisa juga memobilisasikan sumber daya, dalam arti ada bencana. Pemerintah berusaha untuk membuat toilet karena ada 1.000 pengungsi misalkan. Tetapi bisa jadi anggaran dari pemerintah hanya cukup untuk menyediakan 100 toilet. Kalau tidak cukup, maka koordinasi dilakukan di klaster di bidang WOS salah satunya untuk melihat aktor non pemerintah siapa yang bisa berkontribusi untuk mewujudkan toilet, sehingga koordinasi dilakukan di secara klaster ini tadi untuk mempercepat layanan, untuk mempercepat pemenuhan hak-hak kepada warga yang terdampak. Baik Ibu Bapak, kurang lebih ini adalah model koordinasi yang telah disusun oleh pemerintah atau dalam konteks Indonesia yang kaitannya untuk respon terhadap bencana. Maka kita tahu bahwa pada mulai tahun 2020 sejak awal Maret kemudian datanglah pandemi. Nah, kita tahu waktu itu pada bulan Maret kemudian pemerintah menyatakan adanya gugus tugas, gugas waktu itu yang sering disebut. Ini tanggal 13, kemudian ini tanggal belasan awal Maret waktu itu, artinya kasus-kasus pertama, kemudian responnya adalah membentuk koordinasi seperti ini. Salah satunya juga pada dalam koordinasinya itu membentuk des relawan. Jadi des relawan ini dulu disusun supaya, nah ini, karena tadi itu waktu itu kita ada berbagai, karena ini asal dari bukan dari Indonesia, kemudian kita bisa melihat referensi negara lain melakukan respons seperti apa, kurang lebih begitu. Ada yang mendatangkan relawan dari tempat lain, dokter-dokter, kemudian nakes untuk mendukung, dan sepertinya di negara kita juga kemudian ada usaha ke sana. Nah, ini yang kemudian dibuat suatu keputusan untuk membuat des relawan di bawahnya dari BNPB, kemudian juga ada
bidangnya apa saja. Di sana termasuk ada bidang pelatihan. Nah, ini yang dulu kami ikut terlibat. Kemudian menuju bulan Juli ada perubahan lagi dari Gugas menjadi Satgas, yang mana responnya tidak yang melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga non pemerintah, aktor lain. Kalau tadi ada istilah juga disebut Pak Aneng pentahelik mungkin begitu. Jadi ada non pemerintah, dunia usaha, media, termasuk juga lembaga pendidikan seperti kampus. Ini tidak hanya di nasional tetapi sampai ke provinsi, kabupaten, dan juga desa-desa. Kita tahu waktu itu ada SK Mendagri sehingga membuat Satgas itu sampai ke level RT atau RW. Dan apa yang dilakukan tadi juga kaitannya dengan COVID juga disampaikan oleh Pak Anang. COVID belum selesai dan masih ada yang terus selalu kita lakukan terkait dengan perubahan perilaku. Seperti ini yang dulu menjadi job desk kurang lebih, mulai dari pendataan, kemudian juga tracing, kemudian penyebaran informasi dan lain sebagainya. Ini yang kita lakukan, kita semua menyaksikan sepanjang 2020 dan hingga saat ini. Ibu Bapak, kaitannya dengan COVID dan nutrisi. Mari kita lihat bahwa tadi ada banyak hal yang dibawakan oleh Mas Oki misalkan. Dan kita tahu di lingkungan sekitar kita ada ketika ada COVID dulu ada yang mempunyai banyak inisiatif cantelan begitu ya, memberikan paket sehingga keluarga yang membutuhkan itu bisa memanfaatkan, atau juga ada yang dengan kapasitas desa kemudian apabila ada yang isoman maka mereka bisa mendukung dan lain sebagainya kaitannya dengan nutrisi. Ada juga yang kunjungan terhadap bayi ataupun balita termasuk pemenuhan makanan tambahan. Salah satu yang tadi yang menjadi diharapkan dari kami berbagi terkait inovasi yang bisa dilakukan, ini adalah beberapa hal yang kami ikut terlibat di dalamnya, bahwa ini semuanya memerlukan koordinasi, tidak hanya satu gerakan saja, tidak hanya dari pemerintah saja, tidak hanya dari relawan, tidak hanya dari kampus. Yang pertama adalah misalkan terkait kerjasama antara pemerintah dan non-pemerintah dalam wadah FPRB atau Forum Penanggulangan Risiko Bencana. Kemudian ada juga contoh ada inisiatif namanya Sambatan Jogja, singkat Sonjo begitu. Ini basisnya kampus awalnya. Dan juga ada berbasis JLC, Jogja Lawan Corona, ini berbasis pekerja seni. Nah, semuanya pada akhirnya memang tidak bisa bekerja sendiri. Semuanya harus berkoordinasi. Termasuk ini adalah satu contoh yang menarik ketika ada percepatan percepatan vaksin. Jadi ada vaksin khusus, kalau tidak salah Sinopharm waktu itu yang diberikan hanya untuk disabilitas dan kelompok rentan. Vaksin ada di Dinkes, sementara disabilitas dan kelompok rentan datanya ada di Dinsos. Tetapi ini tidak bisa langsung ternyata. Waktu itu ada proses panjang karena data-data kelompok rentan yang salah satunya berbasis BPKS, data terpadunya, itu tidak valid karena sudah dikelola beberapa saat sebelumnya. Ada yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Nah, ada gap yang perlu untuk kontribusi berbagai lintas sektoral. Nah, waktu itu yang ini di Jogja kemudian mengundang berbagai macam relawan yang menariknya dikoordinasikan oleh ibu-ibu PKK, karena dari PKK itu memiliki jejaring sampai ke RT RW sehingga verifikasi itu bisa berlangsung. Vaksin 5.000 unit kalau tidak salah waktu itu yang hanya akan expired dalam hitungan minggu bisa diberikan. Nah, ini kaitannya saya kira success story-nya memang sangat memerlukan adanya koordinasi, termasuk bagaimana tadi dalam urusan gizi kesehatan, kalau inovasi harus akan dilakukan maka sekali lagi perlu adanya koordinasi di sana. Dan yang kedua adalah yang tadi saya sampaikan berbasis kampus, salah satunya adalah gerakan ini yang awalnya dilakukan karena banyak sekali tenaga-tenaga atau sumber daya yang berkaitan dengan IT dan juga mengkoordinasi inisiatif di masyarakat, maka bisa mewujudkan adanya etalase untuk jual beli pangan ataupun penyediaan catering ataupun termasuk dapur umum pada saat waktu pandemi kala itu.
Nah, kembali lagi ini adalah contoh beberapa hal saja, maka melihat tadi sudah disampaikan di pembicara sebelumnya juga bahwa sekali lagi relawan niat baik oke, tetapi lebih dari niat baik maka perlu skill juga, perlu pemetaan. Ada perka dari BNPB yang kemudian membuat kecakapan relawan kurang lebih di bidang apa saja. Nah, ini nanti pada harapannya memang pada saat terjadinya respon bencana sekali lagi satu kata kuncinya terstruktur, karena dari gambar yang di awal tadi saya tampilkan, ketika semuanya hanya niat baik tidak terstruktur itu akan bergerak sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang diinginkan, alih-alih akan menuju ke tujuan tetapi justru malah akan menjadi kolaps. Nah, hal ini yang berusaha selalu diwujudkan untuk mengelola baik itu meningkatkan kapasitas relawannya ataupun mengelola data relawannya, koordinasi relawannya. Ini yang ditetapkan oleh BNPB bahwa ada pancadharma, kurang lebih istilahnya ada pegangannya, ada semangat itu relawan itu mandiri, profesional, solid, sinergis dan akuntabel. Ini yang dirumuskan oleh BNPB. Tetapi ada juga Ibu Bapak bahwa teman-teman semuanya secara internasional ada prinsip kemanusiaan yang diadopsi dari gerakan Palang Merah sejak tahun 1800-an, kemudian pada tahun 1991 diadopsi oleh PBB menjadi 3 hal utama. Nanti di tahun 2000-an ditambah satu lagi, tetapi sebagai relawan maka diikat sebuah prinsip 3 hal. Yang pertama itu kemanusiaan, bahwa yang kita lakukan berdasarkan kemanusiaan, menjaga martabat orang. Apabila kita datang ke lokasi terdampak, Cianjur misalkan, bukan berarti kita ini superhero, kita punya banyak kemampuan dan orang Cianjur kemudian lemah tidak membutuhkan, bukan. Tetapi orang-orang Cianjur ini berhak untuk hidup layak, sehingga baik itu di Cianjur ataupun di tempat terdampak, kita wajib menjaga martabat para warga terdampak. Tidak bisa bantuan kemudian datang, misalkan yang sering terjadi, memberikan atas nama pakaian pantas pakai, tetapi menjadi sampah yang menggunung. Bantuan makanan tetapi expired. Nah, ini mari kita kembali lagi melihat bahwa kalau mindsetnya orang lain itu berhak hidup bermartabat, itu seperti kita. Kita tentu tidak mau makan makanan expired, kita tentu tidak mau pakai pakaian bekas yang tidak layak, kita tentu juga tidak mau untuk diperlakukan seolah-olah kita ini berharap di bawah, tidak mampu apa-apa. Maka inilah yang menjadi semangat kita semua kalau kita terlibat dalam kegiatan humanitarian sebagai relawan, sebagai pekerja kemanusiaan ataupun di pemerintahan, bahwa warga terdampak ini adalah sesama manusia, berhak dijaga harkat dan martabatnya, dan ketika mereka terdampak itu artinya justru mereka itu berhak untuk hidup layak. Yang kedua, prinsip kemanusiaannya adalah netralitas. Netralitas di sini dimulai dari pemberi bantuan, bahwa kita memberikan bantuan itu kepada yang membutuhkan, bukan atas nama misalkan keluarga, daerah asal, kemudian kelompok partai misalkan barangkali. Nah, yang harus dijaga bahwa bantuan ini, kita sebagai pemberi bantuan sekali lagi unsur-unsur SARA ini harus ditepis, sehingga kita memang datang untuk mewujudkan hak orang hidup bermartabat sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, prinsipnya adalah imparsial, artinya untuk memudahkan kita harus melihat kalau netralitas itu dari segi pemberi bantuan, maka imparsial ini adalah warga terdampak. Warga terdampak di Cianjur, kemudian sebelumnya misalkan yang besar-besar di Majene, di Palu, di Lombok, dulu di Aceh dan lain sebagainya, yang korbannya yang terdampak sampai ribuan orang, itu pasti tidak hanya laki-laki, tapi ada juga perempuan, ada juga anak-anak, ada juga lansia, ada yang sakit, ada disabilitas. Tentu tidak bisa semuanya diberikan bantuan yang sama. Oleh karena itu, imparsial ini memberikan kesamaan hak, tetapi justru bantuannya adalah disesuaikan kebutuhannya. Seperti tadi menarik disampaikan bahwa
dapur umum di Cianjur ternyata menunya sangat-sangat umum, kurang buah. Nah, hal-hal ini itu sebenarnya kita masuk salah satunya prinsip bahwa di bidang gizi kesehatan itu mewujudkan memenuhi kebutuhan imparsial. Jadi semuanya anak-anak juga berhak untuk mendapatkan bantuan. Nah, itu tadi Ibu Bapak, selain dari pemerintah yang menetapkan semangatnya, ada juga secara internasional prinsip kemanusiaan yang disusun, ada juga kode etik, ini mungkin diskusinya lebih panjang, dan juga ada standar. Standar ini adalah misalkan Ibu Bapak akan menyelenggarakan pesta kawin. Waktunya 3 menit lagi. Siap. Nah, ini sudah di bagian akhir. Menyelenggarakan pesta tamunya 200 orang, maka biasanya sudah ada rumus. Pesan cateringnya berapa, pesan gedung dan tempat sampah dan lain sebagainya. Nah, di bidang respon kemanusiaan juga demikian halnya. Ada satu pegangan yang bisa dilihat nomor 2 dari kiri, buku Sphere, itu merumuskan kebutuhan itu. Kalau pengungsinya 1000, toiletnya itu perlu berapa, makanan yang harus disediakan itu apa saja. Dari hal yang sifatnya prinsip, standar minimum sampai ke teknis indikator itu ada buku panduannya yang diambil atas pengalaman respon bencana di seluruh dunia. Nanti bisa kami bagikan juga, sudah ada versi bahasa Indonesianya soft file. Dan ini adalah sektor ketahanan pangan dan gizi. Jadi kembali lagi, kalau pertanyaannya inovasi atau kerjasama lintas sektor termasuk dari relawan atau lulusan gizi terhadap respon bencana sangat-sangat bisa dilakukan, apalagi untuk memenuhi ke-7 sektor ini, misalkan terkait dengan penilaian ketahanan pangan dan gizi, kemudian penanganan gizi kurang, defisiensi zat gizi mikro, kemudian pemberian makanan bayi dan balita, ketahanan pangan, pemberian bantuan pangan, dan juga untuk penghidupan, artinya bagaimana warga terdampak dapat melanjutkan aktivitas setelah terdampak bencana. Nah, hal-hal ini tentu bisa menjadi area di mana para lulusan ataupun para praktisi di bidang gizi kesehatan dapat terlibat. Baik, Ibu Bapak, teman-teman, ini kurang lebih beberapa butir pembelajarannya. Yang pertama, bahwa pemerintah itu hadir tidak hanya implementasi, tetapi juga mengkoordinasi dan memberikan komando. Kemudian bahwa jejaring-jejaring baik global maupun nasional ataupun di daerah dari non pemerintah ataupun relawan sangat penting untuk bisa untuk bisa membuat respon menjadi efektif. Tetapi perlu diingat, menguatkan pemerintah juga sangat penting karena menjadi aktor yang memiliki mandat utama untuk perwujudan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga dalam rangka merespon COVID, ada struktur di Indonesia yang ditetapkan. Kita semua aktor kemanusiaan termasuk relawan ataupun pekerja kemanusiaan, akademisi, forum-forum, semuanya tidak semudah memang seperti yang saya sampaikan. Praktiknya koordinasi ini panjang, melelahkan, frustrating, tetapi saya kira tanpa koordinasi kerja-kerja kita akan tidak bisa berjalan dengan baik, karena semuanya justru niat baiknya akan menjadi berjalan sendiri-sendiri, tidak efisien, tidak menuju kepada kebutuhan warga yang terdampak. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman penyelenggara dan Ibu Bapak para peserta. Apabila ada informasi lebih lanjut, nanti dapat menghubungi kami dengan nomor yang ada di layar. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke moderator.